Halo semuanya, sering banget kan dengar istilah product manager dan project manager, tapi suka bingung, apaan sih bedanya? Atau gue lebih cocok yang mana ya? Nah, tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas dua peran super penting di dunia teknologi ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, jadi roadmap kita hari ini tuh gini. Pertama, kita lurusin dulu salah paham yang sering kejadian. Terus kita kenalan lebih dalam sama masing-masing peran. Setelah itu kita adu langsung keduanya, lihat bedanya di mana. Nah, yang seru kita bakal bahas gimana AI ngubah total permainan ini. Dan terakhir, paling penting, apa artinya semua ini buat karir kamu di Indonesia. Udah siap? Oke, kita mulai dari bagian satu, salah paham paling umum. Ini penting banget buat kita bahas di awal, soalnya disinilah akar dari semua kebingungan. Yuk kita hadapi langsung mitosnya. Nah, ini dia biang keroknya. Mitos nomor satu. Banyak banget yang ngira dua peran ini sama aja bisa tuker-tukeran. Padahal, walaupun kerjaannya ada yang nyerempet, fokus dan tanggung jawab utama mereka itu beda banget. Sebentar lagi kita bakal buktiin kenapa anggapan ini salah total. Yuk, kita kenalan dulu sama yang pertama, Product Manager. Anggap aja mereka ini sang perumus strategi, otak di balik kenapa sebuah produk itu ada dan sukses. Pasti sering dengar kan, product manager itu kayak mini CEO-nya produk. Kenapa gitu? Soalnya, mereka tuh yang mikirin gambaran besarnya. Mereka yang nentuin arah, produk ini mau dibawa kemana, dan gimana caranya kita bisa menang di pasar. Dan tanggung jawab ini tuh beneran dari hulu ke hilir loh, dari nentuin visi produk buat 3 tahun ke depan, sampai debat soal warna tombol di aplikasi. Intinya, sukses atau gagalnya produk itu ya ada di pundak mereka. Eits, tapi tunggu dulu. Sebutan mini CEO ini ada satu tapinya. Dan ini tapi yang gede banget, yang bikin peran ini jadi unik sekaligus super menantang. Nah, ini dia kuncinya. Beda sama CEO beneran, product manager itu nggak punya wewenang langsung ke timnya. Mereka nggak bisa asal nyuruh engineer atau desainer. Jadi superpower mereka itu bukan jabatan, tapi kemampuan buat meyakinkan orang lain pakai data dan visi yang kuat. Mereka memimpin lewat pengaruh, bukan perintah. Jadi intinya gini deh, kalau mau gampang ingatnya, product manager itu fokus sama apa yang harus kita buat dan mengapa itu penting. Mereka itu ibaratnya suaranya pelanggan di dalam perusahaan, yang mastiin kita nggak salah bikin produk. Oke, dari si perumus strategi, sekarang kita kenalan sama pasangannya. Project Manager. Kalau Product Manager tadi arsiteknya, nah Project Manager ini adalah sang orkestrator yang bikin gambar rancangan itu jadi kenyataan. Keren kan? Nah, kalau Product Manager mikirin apa dan mengapa, Project Manager ini jagonya di bagaimana dan kapan. Tugas mereka adalah ngambil visi produk dan ngubah itu jadi rencana aksi yang jelas, efisien, dan bisa diukur. Jadi kerjaan mereka sehari-hari itu sangat teknis dan taktis. Bikin jadwal, ngatur sumber daya, mastiin nggak ada yang macet di tengah jalan, dan ngejaga komunikasi tim biar lancar jaya. Mereka itu lem perekat yang nyatuin semua kepingan proyek-proyek. Oke, sekarang udah kebayangkan masing-masing perannya? Biar makin nempel di kepala, yuk kita sandingin langsung head to head biar kelihatan jelas banget bedanya di mana. Coba deh lihat tabel ini. Ini ringkasan paling pasnya. Lihat di baris fokus utama. Yang satu mikirin visi jangka panjang, yang satu lagi mikirin eksekusi di lapangan. Ukuran suksesnya juga beda. Yang satu diukur dari dampaknya ke bisnis, yang satu lagi diukur dari ketepatan waktu dan anggaran. Tapi yang paling penting, lihat baris terakhir, pertanyaan kunci mereka. Haruskah kita membangun ini? Itu pertanyaan strategis. Bagaimana cara kita membangun ini? Itu pertanyaan taktis. Nah, disitulah inti perbedaannya. Oke, paham bedanya itu penting banget. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ guys. Soalnya sekarang ada pemain baru yang ngubah semua aturan main. Kecerdasan buatan, alias AI. Dan ini dampaknya gede banget buat kedua peran ini. Gini, dulu kan kita mikir AI itu cuma alat bantu ya kan? Buat analisis data atau otomatisasi tugas kecil. Nah sekarang, lupakan itu. AI udah bukan lagi sekedar alat, tapi udah jadi partner strategis. AI bisa bantu nulis kode, bisa analisis jutaan data pengguna, bahkan bisa bantu bikin draft ide produk. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini udah kejadian sekarang. Dan perubahannya itu bener-bener dalam banget. Coba kita lihat tabel ini. Dulu fokusnya bikin fitur, sekarang mikirin strategi model AI. Dulu keputusan berdasarkan intuisi dan data masa lalu, sekarang pakai prediksi AI. Dan lihat deh skill set barunya, prompt engineering, sama etika algoritma. Ini bener-bener pergeseran fundamental. Nah, ini data yang paling bikin kaget sih.
Dulu standarnya itu satu product manager bisa buat ngurusin 4-6 developer. Sekarang, karena AI bisa bantu ngerjain banyak bagian coding, rasionya bergeser jadi 2 developer banding 1 PM. Coba pikirin artinya. Masalah terbesarnya bukan lagi gimana cara bikinnya, tapi apa yang harus kita bikin. Artinya, dunia justru butuh lebih banyak pemikir produk yang strategis. Karena perubahan ini, lahirlah sebuah peran baru yang super spesialis, AI Product Manager atau AIPM. Mereka ini bukan cuma ngurusin produk, tapi ngurusin seluruh siklus hidup model AI. Dari gimana datanya dikumpulin, gimana modelnya dilatih, sampai ke pertanyaan etisnya. Mereka ini gabungan antara ahli strategi, data scientist, sekaligus filsuf. Kompleks banget. Oke, itu kan cerita di panggung global. Terus, buat kita di Indonesia gimana? Dampaknya relevan nggak sih? Yuk kita intip data lokalnya. Wow, lihat angka ini, 96%. Ini dari survei PwC loh, hampir semua pengguna Gen AI harian di Indonesia ngerasa produktivitas mereka meroket. Jadi pertanyaannya udah bukan lagi AI berguna nggak sih, tapi seberapa cepat kita bisa adaptasi biar nggak ketinggalan. Nah, ini jawaban buat yang takut kerjaannya digantiin AI. Justru sebaliknya, 82% pengguna harian di Indonesia malah merasa kerjaan mereka lebih aman. Kenapa? Karena mereka punya skill yang relevan buat masa depan. Jadi nguasain AI itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi jaminan keamanan karir. So, take away-nya buat kalian yang lagi bangun karir apa? Ini dia kuncinya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang makin fokus ke skill-based hiring. Mereka udah nggak terlalu lihat gelar di ijazah kamu, tapi lebih ke bisa nggak kamu pakai tool AI? Bisa nggak kamu mikir strategis di era AI? Kemampuan praktis sekarang jadi rajanya. Jadi setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaannya balik ke kamu. Kamu lebih ngerasa terpanggil jadi sang perumus strategi yang menjawab apa dan mengapa? Atau kamu lebih semangat jadi sang orkestrator eksekusi yang jago menjawab bagaimana dan kapan? Pikirin baik-baik, karena di era AI ini dunia butuh banget dua-duanya. Terima kasih sudah menyimak.